Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kata yang paling tepat saat kita diberikan kondisi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sehat adalah hal yang paling penting dalam hidup. Sehat adalah hal yang paling utama, nomor satu. Dan sehat adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan masih banyak saudara-saudara kita yang menderita karena sakit. Dan oleh karena itu, Allah memberikan poin-poin yang hendaknya kita perhatikan saat kita sedang mengalami sakit. Yang pertama adalah berobat. Ya, saat kita sakit, Islam menganjurkan kita agar berobat sebagaimana sabda Rasulullah, "Tadawaw ya ibadallah." Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sakit memanglah takdir, namun kita dapat menggapai takdir yang lebih baik melalui berusaha. Usaha mampu membuahkan, usaha mampu membelokkan takdir kepada yang lebih baik. Maka Allah tidak menginginkan hambanya hanya menerima takdir begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala pun menginginkan hambanya untuk berusaha mendapatkan hidup yang lebih baik. Salah satu cara berobat adalah bertaubat. Selain itu, sebagaimana manusia biasanya adalah berobat kepada dokter. Setelah kita berusaha melalui berobat, maka poin yang kedua yang harus diperhatikan adalah berobat hanyalah wasilah, bukan tujuan. Berobat hanyalah jalan menuju kesembuhan. Bukan saat kita berobat maka kita sembuh, bukan. Karena yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30, "Wa idza maridtu fahuwa yasfin." Dan ketika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Maka bagaimanapun caranya, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Berobat hanyalah jalan menuju kesembuhan Allah. Itulah poin kedua, berobat adalah wasilah. Setelah kita melakukan usaha berobat, maka selanjutnya adalah tawakal. Usaha tanpa tawakal adalah kesombongan. Tawakal tanpa usaha adalah kebohongan. Maka setelah kita berusaha, hendaknya kita bertawakal. Kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang memasrahkan dirinya malah kepada dokter, malah kepada obat-obatan. Dia tidak percaya, dia tidak meyakini bahwa Allah lah yang mampu mengubah sakitnya menjadi sembuh. Melainkan dia meyakini bahwa dokter yang dapat menyembuhkannya. Itu adalah salah satu hal yang salah. Maka poin keempat adalah menjaga ucapan. Saat Allah Subhanahu wa taala, saat kita sakit lalu berusaha, lalu Allah memberikan kita sehat, banyak orang yang lalai lalu berkata, "Karena dokter inilah saya sembuh, karena obat inilah saya sembuh, karena cara inilah saya sembuh." Dalam hal ini terdapat syirik kecil, karena mereka tidak meyakini bahwa mereka sembuh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita menjaga ucapan dengan pertama kali menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita. Saya sembuh karena Allah Subhanahu wa taala melalui dokter ini, karena obat-obat ini, dengan cara-cara ini. Begitu cara kita menjaga ucapan saat kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin kelima adalah bersabar. Ini untuk opsi yang setelah berusaha, setelah bertawakal namun dia tidak kunjung mendapatkan kesembuhan, maka dianjurkan untuk bersabar.
Allah pasti mendengar doa-doa hambanya. Allah tidak pernah mengkhianati janji-janjinya. Pasti Allah telah merencanakan jalan yang lebih baik ketika kita sudah berusaha, kita sudah bertawakal, namun tidak kunjung diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang terakhir adalah meyakini bahwa ketika kita sakit, disitulah Allah menghapus dosa-dosa kita. Disitulah Allah mengangkat derajat-derajat kita, sehingga kita mampu, sehingga kita bersemangat saat menghadapi sakit. Saat-saat sakit itulah Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Itu sebagai motivasi saat kita sakit, sehingga kita tidak putus asa saat ketika kita sakit. Bagaimana sabda Rasulullah, tidak ada satupun muslim ketika ia sakit melainkan Allah menghapuskan dosa-dosanya layaknya batang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saat ketika kita sakit, 7 poin itu dapat kita amalkan, dapat kita perhatikan tanpa menyesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terlalu berharap kepada dokter dan obat-obatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.